Mari saudara-saudara kita berdoa. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Setiap kali kami berdiri di rumah Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup kami kuat, teguh di dalam Engkau. Saudara-saudara kami yang sudah pergi berlibur, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Nama saya Pendeta Antoni Chang, ya. Orang lama, saudaraku. Sebagian kenal saya kok. Ya kan? Saya masih ingat Pak Riki itu. Dulu di Panin Bank, dalam Panin Bank itu, seberang sana, Erastus, seberang itu siapa itu orang India itu ngomong. Oke, kita buka firman Tuhan. Mazmur 139. Kitab Mazmur 139, 2 ayat saja, ayat 23, 24. Demikian firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Satu kali lagi. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah pikiran-pikiranku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya beri tema ya, biar pembahasannya menarik. Stagnasi rohani. Iman itu stagnan, berhenti, mandek rohani. Kok bisa ya? Nah, untuk dengar khotbah ini butuh konsentrasi. Tidak boleh ngomong-ngomong sama teman-temannya. Perhatikan kembali. Kalau kita bicara mengenai stagnasi rohani, pasti dalam konteks orang-orang percaya. Baik saudara yang Kristen maupun Katolik, kan gitu ya. Saudara sekalian, ketika bicara mengenai stagnasi rohani itu, orang-orang percaya itu terbagi dalam 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang Kristen gitu loh, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat loh. Orang-orang Kristen yang jarang sekali ke gereja, saudaraku. Ke gereja bisa dihitung ya setahun 1 kali 2 kali lah, begitu. Jadi pas Natal dia datang, ikut acara, dapat hadiah, pulang, hilang dia. Setahun lagi baru muncul lagi dia. Maka kalau ibadah di gereja itu, kalau Natal itu penuh itu. Tambah bangku, tambah ini, tambah ini. Teman-teman yang Yung pernah lihat dia muncul. 300 tahun lalu pun gak ada dia. Dia muncul. Nanti dia hilang. Di KTP tertulis Kristen kapal selam itu. Pakai anting-anting, salib. Kalung salib, begitu. Ya. Doa, kalau dia ingat, dia makan, dia doa. Tentang rohani, I don't care. Bagi dia nggak pusing. Itu orang Kristen tuh. Jangan pikir orang itu nggak ada. Banyak loh itu loh. Golongan kedua. Golongan kedua adalah orang-orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Tiap minggu ke gereja, ikut ibadah, ikut doa. Kalau ada kebaktian tengah minggu, ikut dengar firman Tuhan, ikut nyanyi juga, saudaraku. Tapi waktu ibadah dia nyanyi itu ya, dengar firman tuh hatinya kosong. Orang golongan 2 itu banyak loh. Saya khotbah begini, seorang ibu WhatsApp, Pak Antoni, saya di golongan kedua. Kenapa Bu? Ya banyaklah masalah dengan Tuhan. Nanti aku sharing ya. Itu orang golongan kedua. Ke gereja suatu keharusan, saudaraku. Tapi setelah di gereja, tapi ke gereja tidak menjadi faktor penentu orang itu sudah rohani. Hati-hati. Apa dulu yang dipelajari gereja itu jadi penting. Udah ke gereja aman, siapa bilang?
Harus ke gereja. Tapi di gereja apa dulu yang dipelajari itu menjadi penting. Itu suami ke gereja, dia tidak rohani. Istrinya rohani. Kalau tidak datang ribut. Datanglah dia ikut istrinya. Papa mamanya rohani, anak-anak kalau nggak pergi kena marah. Datanglah itu suami, anak-anak. Rohani dia? Enggak. Dia store wajah, saudaraku. Itu suami itu. Dengar firman Tuhan saya khotbah nggak? Enggak. Mikirnya itu nanti makan apa, makan apa, makan apa, makan apa. Nguap terus. Wah, lihat jam, bentar-bentar lihat jam. Tuhan Yesus mau panggil dia itu pulang sebentar lagi itu. Dia rohani. Nah, orang begitu banyak loh. Ke gereja, store wajah doang. Sorry kalau saudara karena ayah khotbah begini jadi tajam sebenarnya untuk kita lihat diri kita. Itu baru golongan orang kedua loh. Ya, orang golongan ketiga. Ya kita ini pendeta khotbah, saudara nyanyi, singer, worship leader, pelayanan banyak, masalah visitasi gereja, admin gereja, saudaraku ya, pelayanan. Tapi rohnya tidak menyala-nyala. Mau apa lagi Pak? Hari Minggu kok nggak pelayani gereja mau kemana? Suatu kegiatan rutin saja. Tapi dalam hatinya itu hambar. Itu banyak. Pelayanan di gereja tidak faktor menentukan orang itu rohani. Hati-hati. Pelayanan ini rohania. Tanda tanya. Bukan itu tolak ukurnya. Jadi saudaraku kita harus perhatikan benar 3 golongan itu ada di mana kita. Kalau kita tidak ada bagian itu puji Tuhan. Nah sekarang pertanyaan satu lagi ke depan, satu step. Apa ya penyebab daripada stagnasi rohani itu? 4 poin. Poin pertama saudaraku, terjadi stagnasi rohani itu karena orang percaya itu, hubungan orang percaya itu dengan Tuhannya itu mengalami friksi, retak, pecah. Itu dia. Ilustrasinya adalah hubungan suami istri. Kalau suami istri sudah ribut, saling tidak percaya, apa yang suaminya ngomong, itu kan lu yang ngomong. Apa yang istrinya bicara, suaminya saya tidak peduli, itu kan urusan you. Itu namanya hubungannya sudah retak. Dengan Tuhan itu begitu. Lantas apa penyebabnya? Hubungan itu bisa retak. Dia banyak nih. Pelan-pelan menyimak. Mungkin itu bisa 50 tahun yang lalu. Kalau ada yang umur 80. Saya sudah 60 saya saudaraku. Mungkin itu 20 tahun yang lalu. Atau 15. Atau 5 tahun yang lalu. Atau baru setahun yang lalu lah. Ada sesuatu yang kamu ingini dari Tuhan. Tidak tercapai. Tanpa kita sadari tersimpan di sini loh. Kepahitan tanda kutip. Itu baru satu. Contoh beberapa hal ya. Yang konkret ya. Lihat suami istri. Teman sih. Anak gadisnya sudah usia 18 tahun. Nih suami ngomong sama istrinya. Mah. Kalau anak kita masih hidup. Usianya segitu tuh mah. Kan sama dia anaknya lahir beda 2 hari doang kan. Dia punya anak. Waktu umur 10 tahun sakit meninggal. Udah doa lo itu lo. Udah nangis lo itu lo. Udah puasa lo itu lo. Meninggal. Tersimpan di sini satu lagi. Berapa banyak hidup ini? Banyak bukan main. Ya. Waktu COVID saya punya ini, punya itu, punya ini Pak. Setelah COVID habis semua. Sekarang mau bangkit susah sekali. Itu sama-sama Kristen. Hidupnya juga tidak baik-baik seperti saya. Hidupnya juga banyak gak benarnya Pak. Tapi Tuhan berkati dia. Kok aku tidak? Ini poin 1 ini banyak nih. Jangan pikir you tidak ada. Jangan pikir saya tidak ada. Tersimpan di sini. Itu bahaya men. Maka kalau dia tersimpan. 1, 2, 3 masalahnya kan banyak. Nah kita yang sakit. Udah setua nih Pak, udah sakit sembuh sakit lagi. Udah sembuh penyakit lain muncul lagi. Rasanya kamu frustrasi. Tuhan kok aku sakit terus ya? Ya udah tua sakit lah. Masa udah tua nggak boleh sakit? Yuk tambah tua tambah sehat. Dari mana? Ya udah tua ompong lah. Yuk mau tambah tua gigi tambah banyak. Itu setan itu. Udah tua kulit kisut lah. Ya kan? 60, 65, hitam bercak-bercak. Ya. Hampir 70, cium dikit, bau tanah itu. Cepet tuh.
Dorong dikit masuk tuh. Ya nggak mau. Pokoknya mau hidup. Kecewa lo sama Tuhan. Buat tembak hatimu. Gitu. Ya kan? 1, 2, 3 disimpan terus lo. Apalagi yang namanya masalah pasangan hidup. Wah. Laki perempuan sama kok. Kenapa selama ini aku belum dapat pasangan Tuhan? Tuh. Ada orang tidak mau menikah dengan tidak bisa menikah, itu beda. Tidak bisa menikah faktor X, badannya sakit. Kalau dia married nggak bahagia pasangannya, ya tidak bisa menikah. Ada orang sehat badannya, oke, tapi dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia tahu sama siapapun dia tidak cocok. Sama anjing aja dia nggak cocok. Dia tahu tuh. Ya. Luka di sini. Kenapa umur saya tambah lama tambah tinggi? Tuhan tidak kasih satu pun pasangan hidup. Dia buka Alkitab. Salomo istrinya ceceng. Gua satu aja susah. Sakit hati loh? Ya. Lihat teman dan merit. Rasanya luka di sini. Ya. Ibu tadi itu. Banyaklah Pak Antoni. Saudara tahu dia? Saya kenal baik. Dari kecil, dia dari muda dia. Ada berapa anak. Suaminya udah pergi. Dia pergi, Pak. Saya nak merit, Pak. Saya gedein tuh anak. Sekarang udah selesai kuliah, udah kerja, Pak. Saya kerja. Tapi ada sesuatu dalam hidup saya yang saya merasa kurang. Kok saya tidak boleh punya suami? Sukses sih, Pak. Anak-anak semua saya didik dengan bagus begitu. Saya kerja keras. Tapi dalam hidup saya ada sesuatu yang kurang. Kok saya tidak boleh, Tuhan, punya suami yang baik? Rasanya tidak fair. Maka dia ada di golongan kedua. Kalau nyanyi, ya apa adanya lah. Begitu loh hidup itu. How about you? 1, 2, 3, 4. Saudara tahu semua itu? Disimpan kuat sekali dalam hati kita. Dan sampai tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, itu bahaya. Maka ketika ditanya, pelayanan yuk, ini, saudara otomatis nolak loh. Kenapa? Sudah terekam di dalamnya. Nolak secara kasar maupun halus. Begitu. Kamu Kristen ya? Ya begitulah. Itu jawabnya saudaraku. Karena dia sakit hati. Tuhan kok kayak gitu sama saya. Itu banyak orang Kristen begitu. Mana mungkin bisa rohani? Pak, aku banyak sih Pak. Tapi aku sudah lupain. Nah, ingat. Baru poin 1 ini. Nggak mungkin you lupa. Nggak mungkin. Masalah-masalah yang short term memory kita lupa. Minggu lalu makan apa yang nggak ingat lah men. Itu short term. Otomatis terdelete. Tapi kok long term memory yang melukai hati. You will never forget. Contoh suami istri tadi itu. Udah ribut deh suami istri ya. Udah ribut. Pukul-pukulan. Bukan suami saja pukul istri loh. Sekarang istri juga bisa pukul suami loh. Suaminya kecil. Cengkring begitu. Istrinya gede. Kakinya tangannya gede. Dia tarik itu leher men. Terkilir tuh leher. Itu cewek itu gede tangannya. Itu gemetar tuh suami lihat begitu. Ribut. Dibogem sama lakinya. Patah gigi 1. Saya mau tanya you bisa lupa gak? Pagi-pagi ngaca di gigi kosong. Dulu lupa. Dulu pacaran panggil pacarnya my dear, honey, sayang. Udah punya anak-anak panggil suaminya bapaknya anak-anak. Gigi kosong, lu panggil apa? Monyet 1 itu. Ya lupa. Bahkan you sudah pasang gigi palsu pun juga akan lupa. Waktu you lihat gigi palsu gara-gara monyet. Itu loh. Ayo, you bisa lupa. Hati ya, jangan bohong diri. Aku udah lupa Pak. Gimana you bisa lupa? Sesuatu yang menggores hati. Never man. Itu membuat kamu dengan Tuhan itu tidak menyala-nyala. Ini dia. Ini dia. Teman-teman sudah giat ini pelayanan. Kamu duduk diam. Bangku miringnya you tidak tergerak untuk betulin. Karena bagian dan urusan mereka lah. You gak punya hati. Karena dalamnya kepahitan itu luar biasa. Ini poin ini harus selesai. Saudara harus beresin. Harus beresin loh itu loh. Ya puji Tuhan lah hari ini you dengar khotbah saya. You belum pergi. Harus beresin loh. Gak boleh dibiarin. Oh saya banyak men. Saya banyak, tapi satu-satu saya beresin loh. Saya nggak mau ada sakit hati sama Tuhan. Ya, kenal saya kan? Saya bukan Kristen dulunya.
percaya Tuhan Yesus di Jakarta. Saya bekas orang gagal hidup, semua gagal. Saya bekas orang stres berat, stres akut. Saya bekas orang depresi. Saya bekas orang gila. Saya udah telanjang di luar, di jalan. Telanjang loh. Ditangkap, dimasukkan ke depan rumah sakit. Itu Dharma Jaya, depan rumah sakit Usada. Ada rumah sakit orang gila. Sekarang udah tutup. Saya percaya Tuhan Yesus di situ. Waktu itu saya umur 26. Sekarang saya udah 60, 60. Pahitnya banyak loh. Berapa kali mau lompat bunuh diri, ini dia nggak mati. Percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa. Jangan takut, hari ini gua udah nggak gila men. Jangan takut loh. Itu hidup tuh, luka lo. Setelah itu saya sekolah, selesai udah sembuh ya. Saya masuk sekolah pendeta. Udah sekolah pendeta, saya married. Istri 2 hari lagi melahirkan anak itu terlilit tali ari sampai mati loh. Saya mau luka banyak loh. Tapi satu-satu saya beresin dengan Tuhan. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau. Selesai pelayanan, saya dikenal di mana-mana. Dulunya waktu muda itu. Di beberapa negara, khotbah di mana-mana. Gitu. Waktu COVID itu aku kena jantung. Bypass. Minimalis sejari itu 5 penyempitan itu. Bypass. Udah bypass. Susah sekali napasnya. Susah sekali. Udah bypass di Penang selesai. Masih jahit setahun. Gak boleh kemana-mana. Covid saya gak boleh suntik, gak boleh vaksin. Udah setengah tahun, udah senang, udah mau khotbah. Karena saya gula, papa gula. Kena di mata. Ini retina mata ketarik ke bawah semua. Ini buta total ini. Ini mata. Yang kiri kena retinanya, pendarahan retina. Itu darahnya bukan keluar. Masuk ke dalam bola mata. Dari 100% penglihatan tinggal 16%. Itu mata kayak lampu pijar. Udah mau putus begitu. Ya. Itu banyak. Itu pasir, itu darah. Kayak sarang laba-laba. Susah lihatnya. 16%. Di 2 meter saya udah nggak tahu orang. Tapi wajahnya nggak konkret. Mata saya nggak bisa nangkap itu. You see life. Dokter Jakarta dia nggak berani operasi karena sini sudah buta total. Kalau dia gagal, saya buta semuanya. Dia nggak mau. Tidur nggak boleh telengkap, nggak boleh terlungkup, nggak boleh telentang. Karena dia telentang, terlungkup, darahnya keluar lagi masuk ke dalam bola mata. Tidur dalam posisi duduk, kayak gini nih, duduk kayak gini. 3 bulan, 4 bulan. Setahun aja gua duduk begitu, jadi malaikat dulu. Susah banget, men. Saya dulu kenal terbang. Saya punya flight itu 1 tahun itu 100 kali flight ke banyak negara. Ini 2 meter aja saya nggak bisa. Siang ada istri ya, mau pipis sama anak diantar. Kalau jam 3 subuh mereka sudah bobo. Gua pegang-pegang dinding, men. Orang diabetes kan pipisnya 1 malam tuh bisa 5 kali, 10 kali. Susah sekali. Tapi saya tidak sakit loh. Saya nggak doa, Tuhan begini, aku sudah begini, Tuhan tiada mustahil. Aku tidak doa gitu. Aku doa, Tuhan aku ingin lihat. Aku mau baca Alkitab, ingin lihat keluarga, mau khotbah di gereja. Tapi kalau toh harus buta, aku akan jalani juga. Tapi Tuhan, kalau aku sudah buta, jangan tinggalkan saya ya. Mata berkaca-kaca, mau nangis. Teringat dokternya ngomong, kamu tidak boleh nangis. Kalau nangis, pressure ke mata, pendarahan lagi. Nangis pun tidak boleh. Tapi tidak ada luka di sini loh. Tuhan kok kamu gini? Tidak loh. Poin 1 ini bahaya, men. Yuk ada sesuatu yang tidak dapat, yuk kecewa sekali sama Tuhan. Nggak mungkin yuk pelayanan. Apalagi gereja sekecil ini. Nggak mau kamu datang. Rohmu tidak menyala-nyala lagi. Saya pergi ke Singapura. Nggak usah pergi, tapi dapat izin dari Singapura saya. Dokter sana datang, kita punya teknologi. Datanglah. Karena udah bisa lihat kan, dibawa istri, isi form di airport, istri yang isi semua. Gue udah kalian, men. Itulah salah satu fungsinya punya istri. Ikut belakang dia, aku isi form. Karantina dulu loh, operasi. Di sana canggih bukan main.
Tandem Medical Eye Center itu. Semua tentang mata. Itu alat itu cek mata itu ada 15 mesin canggih. Inilah itu diperiksa. Jakarta mesinnya cuma 2. Satu mesin mata, satu lagi mesin kasir. Bayar loh. Saya operasi men, 2 dokter. After operation, I can see 80%. Nggak boleh pulang. Harus sebulan di situ. Covid itu nggak boleh tinggal di apartemen di Singapura, foreigner. Karena ada apa-apa dia bisa lacak, harus di hotel. Sebulan tinggal di hotel, rawat nginap, begitu saudaraku. Sampai selesai di injection, disuntik 3 kali mata itu. Suntik mata nggak boleh tutup suntik apa men? Kan begitu. Kebuka untuk dia suntik loh. Pulang sekarang bisa lihat 95%. Tapi dokternya ngomong, you mesti jaga. Yang manis-manis sudah nggak boleh makan. Kalau you nggak jaga, ini mata cuma tahan 5 tahun. Saya pakai sepatu begini supaya nggak jatuh. Ini ada segini, you kenal di mall ketemu saya, panggil. Nggak mungkin saya kenal you. Karena kok gua lihat lu, gua jatuh men. Mata satu nggak bagus, mata satu itu oleng. Lihat apapun nggak bagus ya, lindung gitu. Ini mall kan jalannya nggak rata semua. Gua lihat lu gua kepleset loh. You panggil. Aku nggak ada sakit di sini. Semua saya selesai. Badan tidak sehat dulu lagi. Udah mulai lapuk, tapi roh itu menyala-nyala. Boleh tes, boleh uji. Saya bilang, Pak Ken, Pak Antoni, gereja saya kecil, nggak ada masalah buat saya. Saya khotbah di gereja yang 1 kali khotbah ibadah 100.000 umat di Surabaya itu. Bagi-bagi, ini sudah seperti mesin pergerakannya. Ingat ya, poin pertama. Kalau you sakit hati sama Tuhan, you kecewa hidupmu, kau tak pernah rohani. Never. You hitung-hitungan sama Tuhan, kamu tak pernah rohani. Tak pernah. Tak pernah. Poin kedua. Kenapa terjadi stagnan rohani? Poin kedua adalah orang percaya itu tenggelam dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Nah, ini repot nih. Tenggelam dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Padahal dia sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, Tuhan sudah ampuni dong. New life. Tapi ada anak Tuhan yang begitu. Kalau tiba-tiba dia teringat, dia nyesal. Seandainya kalau nggak terjadi, nah itu kasihan. Itu akan dipakai oleh setan untuk judgmental you. Buat apa? Toh kamu sudah minta ampun, toh udah selesai toh. Ya hidup baru dong. Tapi ada orang begitu. Ingat sesuatu, aduh kalau begitu ngapain? Banyak loh. Jangan. Atau, ya. Orang-orang kesalahan masa lalu itu, dia tidak bertobat. Otomatis Tuhan tidak ampuni. Dan masuk ke poin ketiga. He still do it until today. Nah, itu bahaya. Itu poin 3. Poin kedua sudah tidak bertobat. Poin ketiga, saudaraku, tetap melakukannya sampai sekarang. Nggak mungkin rohani. Trust me. Nggak mungkin rohani. Dulu kerjanya Tuti, tahu Tuti, tukang tipu. Sekarang tetap tukang tipu. Nggak mungkin lah you rohani, saudaraku. Nggak mungkin lah. Dulu suami istri, you selingkuh hidupnya. Sekarang masih selingkuh. Bagaimana you bisa rohani? Ya nggak mungkin lah. Itu loh, 1, 2, 3 itu loh. Membuat orang tuh, cinta Tuhan tuh masalahnya di poin itu. Bukan sekedar ke gereja saja loh. Bukan sekedar pelayanan. Banyak orang pelayanan jahatnya minta ampun. Wah. Pelayanan jahatnya minta ampun. Pelayanan kayak itu. Pendeta jahatnya minta ampun. Rohani kayak itu. Injil Yohanes. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu bawa ke Tuhan Yesus seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Guru, mau kita apakan perempuan ini? Menurut hukum Musa, dirajam sampai mati. Gimana guru? Mereka set Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab A, jawab B, tetap salah. Kalau Yesus jawab, rajam dia sampai mati. Mereka bilang, kamu baru ngajar, love you enemy, kasih musuhmu. Baru ngajar, salah juga. Kalau Yesus bilang, ampuni dia, mereka akan bilang, kamu melawan hukum Musa. Salah juga. Tuhan tidak jawab mereka. Tuhan langsung membungkuk, tulis-tulis di pasir. Jangan tanya saya ya. Pak Antoni, Yesus tulis apa? Aku nggak tahu. Dia tulis nomor rekeningmu di situ. Supaya orang tuh rasa ingin tahunya gede.
Udah cukup, baru dia bangun. Jawabnya bagus. Barang siapa yang merasa tidak berdosa, silakan ambil batu, lempari perempuan itu. Dia oret-oret lagi. Alkitab catat loh. Mereka semua pergi mulai dari yang paling tua, yang paling tahu dosa. Yang tahu dosa masa lalu. Pergi satu persatu. Setelah selesai, di manakah mereka? Kata perempuan itu, sudah pergi Tuhan. Mereka tidak menghukum engkau. Tidak Tuhan. Pergilah, aku pun tidak menghukum. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dua opsi. Opsi pertama, dosa kesalahannya sudah diampuni tahu? Ya tahu? Pergi new life. Perempuan itu. Good. Opsi kedua, dia pergi dengan tersenyum sinis. Dalam pikirannya, lepas aku hari ini, bebas. Lain kali lebih hati-hati. Habis dia. Itu loh. Sama kita juga sama kok. Dosa dulu, dosa sekarang, you still continue. Tunggu aja tanggal main di hukum Tuhan. Itu loh hidup ini. Jadi seorang mau cinta Tuhan kayak apa? Bagi seorang pendeta, mimbar itu menjadi sangat berbahaya loh. Karena you mengajar orang. You ngajar salah, hukuman Tuhan itu double kepada seorang pendeta. You perlakuan jemaat tidak baik. Kamu manipulate jemaat, saudaraku. Itu bahaya sekali jadi seorang pendeta. You tahu kebenaran, you putar balik fakta. Aduh, ya kan men? Jadi bahaya dalam hidup. Mana mungkin bisa rohani? Akhirnya kita hidup ini hanya untuk memanfaatkan orang lain saja. Jangan dong. Maka ayat tadi kita baca menjadi bagus. Lihatlah hatiku, ujilah pikiranku. Setiap hari malam yuk ingat dua ayat itu saja deh. Ada minuman M150 kan. Ini M139. Lalu minum tuh. 2324. Asal malam Tuhan, ini masih benar nggak? Ini oke nggak? Itu loh hidup itu. Itu loh. Jadi kalau itu 1, 2, 3 nggak beres, habis. You mau pakai kalung, anting-anting, salib segede apapun, bocahi saudaraku, bocah. You mau pelayanan saya apapun, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mau belajar teologi dimanapun, nggak ada gunanya. Orang jahat kok. True heart. Begitu loh. Itu baru rohani namanya. Nah, kalau 1, 2, 3 hancur, yang keempat hancur juga. Keempat itu adalah dimensi spiritual, sentuhan spiritual. Begini, kalau seorang bisnismen, seorang bukan pendeta, you dunia sekuler you 90%. Dunia rohanimu 10%, kamu pasti tidak rohani. Tapi kalau dunia sekulermu 70%, dunia rohani 30%, masih still oke lah. Tapi kalau 60-40, good. Tapi nanti kita tambah tua, masalah sekuler itu harus tambah turun loh. Yang rohani harus tambah naik loh. Bapak Abraham di hari tuanya, tambah tua, tambah rohani loh. Itu penting. Lo jangan tambah tua, tambah jadi loh ya. Tambah tua lo minum obat anjing, goyang terus lo. Kacau lo men. Udah tua nggak pelayanan. Jadi pendeta udah tua jadi sesat. Lu bahaya lo men. Main-main lo. Banyak sekarang. Sentuhan spiritual itu belajar dari mana? Dari Bible. Ya. Langit menceritakan kebesaran Tuhan, laut gunung menceritakan kemuliaan Tuhan. Tapi ada juga yang belajar dari outside Bible. Ayat yang saya ngomong tadi itu, langit, bumi itu, gini caranya. Sebenarnya ya kalau kita sense dunia rohani itu kuat sekali loh. Pak Antoni kata orang, kalau aku stres, aku lihat akuarium, kok bisa hilang stresku ya Pak? You know why? Lihat itu akuarium. Di planktonnya dikagetin, dia kuncup, nanti dia keluar lagi. Itu transparan loh modelnya. Ikannya cakep-cakep banget, warna-warni, berbagai bentuk. Setengah jamnya stresmu hilang. You know why? Tanpa you sadari, you mengagumi kebesaran Tuhan di situ. Sentuhan spiritual namanya. Alam semesta, apa yang kamu lihat, kamu pegang, orang yang kamu ketemu, binatang, apapun yang ketemu, itu semua menceritakan kebesaran Tuhan. Masalah kita sense enggak. Latihannya banyak loh. Pagi-pagi buka jendelamu atau buka pintu ke tamanmu. You nggak punya taman orang lain juga nggak apa-apa. Gitu. Pas dengan suami orang loh. Ada kupu-kupu di situ. Spotlight ringan. Naik turun, hinggap turun. Ih, hebat dia. Ada power. Kita punya pesawat harus pakai ancang-ancang. Tuhan desain begitu. Itu spiritus sentuhan rohani. Ya.
Banyak loh hidup ini. Nah, diri kita aja lah. Pagi-pagi sisir. Rambutnya elastis ya. Bisa belok kiri, belok kanan. Tuhan desain begitu bagus. Dia kasih rambut kayak kawat. Lu sisir sendiri. Dia kasih alis mata gitu bagus. Ada kotoran, debu, keringat, jaga mata. Kalau alis mata di sini, kan jadi tong sampah men lo. Hidung bagus nih. Ada cuping, nutupin lubang hidung. Kalau ada hujan apa dia lindungi. Kalau diangkat begitu, banjir bos. Kalau nggak ada cuping jelek, itu monyet nggak ada cuping. Nggak ada cuping hidung. Cupingnya kayak ditempel kayak makan permen gitu. Maka kalau dibilang monyet kita marah, itu binatang paling jelek men. Ini nih, senyummu ini. You sense gak masalah ini? Orang bilang Mona Lisa senyumnya bagus loh, lukisan itu. Tapi ini ribuan syaraf kecil-kecil dikaitkan dengan jiwa. Senyum adalah ekspresi jiwa. Senyum adalah ekspresi cara kita berpikir. Marah, cembetut, senyum, sukacita, itu semua dimainkan di sini. Betapa hebatnya ciptaan itu. Kalau Tuhan kasih syaraf 4 saja. Gede-gede, mulutmu gini aja nih. Setan lihat kamu juga takut loh dulu. Nah, masalahnya semua banyak loh. You sense gak? Bahkan yang tidak baik, Alkitab ada. Anak terlahir buta, Tuhan mau kita apakan ini? Apakah karena dosa papanya atau dosa mamanya? Bahkan kalau kita punya cucu, cacat mental, Pak Antoni, lihat kebesaran Tuhan di situ. Ajarku untuk mengasihi yang tidak lengkap. Aduh. See you life, man. See you life. Kalau itu you tidak sense, kamu tidak bisa rohani. Istrimu, suamimu, ya nobody is perfect lah. Gak ada orang sempurna, banyak kelemahannya lah. Itulah hidup, saudaraku. Tuhan kasih ini, ya. Tidak sekaya orang lain sih Pak, tapi aku happy. Itulah Tuhan di situ. Isi lain. Aku tidak tahu loh sampai hari ini. Kenapa anakku itu tertali ari dan meninggal? Aku tidak tahu. Sampai hari ini belum ada jawaban yang jelas. Sampai mati pun Tuhan tidak kasih jawaban. I believe. Waktu di sorga Tuhan kasih jawaban. Tapi aku nggak pernah mau sakit hati. Nggak mau. Nggak mau aku. Waktu itu saya kremasi itu anak ya. Pulang lagi ke PIK. Di PIK tuh waktu itu. Jam 3 subuh istri udah tidur. Saya di sofa sendirian nggak ada orang. Aku nangis di situ. Tuhan. Aku pengen nih anak nggak mau hidup sama saya. Aku nangis berarti sehat dong. Kalau aku tertawa, gila lagi lo men. Gila lagi lo. Itu gila lagi tuh. Aku nangis berarti sehat. Tuhan, jangan karena kematian anak aku nggak setia lagi ya. Aku mau clear luka itu. Aku mau clear. Aku mau clear. Coba lihat dirimu masing-masing. Kenapa hari ini? Bicara pelayanan you tidak bergeming sedikit pun. Ini jawabannya. Ya, tanpa you sadari di dalam alam bawah sadarmu terekam Tuhan begitu kok sama saya. Ya, itu dia. Tanda tanyanya, you terlampau banyak hitungan sama Tuhan. Maka nggak pernah roh itu menyala-nyala saudaraku. Nggak pernah. Saya mau loh saudaraku. Nanti malam selesai kan ada 5 hari kita liburan kan. Coba you oret-oret hidupmu kayak apa. Sama Tuhan itu kayak apa. Kadang you sudah simpan. Pak Antoni tadi bilang nggak mungkin lupa Pak. Jadi kalau teringat terus gimana Pak? Caranya begini. Aku sering loh lewat daerah Mangga Besar, tempat rel kereta api. Dulu saya duduk di situ nggak mati. Sering lewat di Gajah Mada mau lompat nggak mati. Sering di Glodok Pancoran itu dulu tempat saya main-main judi di situ. Ya, sering lewat rumah sakit itu, yang itu tuh Usada itu yang depannya rumah sakit jiwa saya sering lewat pelayanan. Kan teringat. Caranya bagaimana? Suatu hari saya di toko 3 Pancoran lagi makan-makan. Ada berapa teman seusia saya masih ada loh mereka. Si Acong lah, si ini masih ada. Hidupnya masih begitu aja. Nah, teringat kan? Cara pikir gimana yuk? Sangat mudah. Tuhan, kalau bukan karena kamu, aku masih duduk di situ loh. Ya. Lihat itu jembatan yang dulu saya mau lompat itu, di Gajah Mada itu. Tuhan, kalau bukan karena kamu, saya sudah lompat loh. Paulus kan sama kan?
Aku penganiaya jemaat, tukang bakar gereja, ini. Syukur kepada Yesus Kristus, tambah strong dia. Itu kan. Jangan negatif pikirnya. Kalau bukan karena engkau, you tidak mungkin duduk di sini. Ya. Jadi makin hari kesetiaan sama Tuhan makin kuat loh. Badan tambah habis men. Tambah habis badan. Sampai suatu hari kita seperti Paulus ngomongnya. Aku telah mencapai garis finish dan berhasil memelihara iman. Kemah tua ini akan pergi, mahkota sedang menanti aku. Sampai di situ dulu kita. Until dia hidup ini, semua tinggal. Gi palsu tadi itu tinggal, gak mungkin dibawa. Gi emasmu tinggal, you bawa dalam kuburan, dicongkil maling kuburnya. Life is like that. Oke, tunduk kepala sebentar yuk. Saudara lihat dirimu masing-masing. Pelan-pelan perhatikan kamu yang masih muda, pemuda, remaja, saudara yang sudah married, saudara yang pelayanan, kita yang sudah usianya di atas 50. Kadang-kadang kita nggak sadar ada suatu luka hubungan dengan Tuhan. Kamu tidak bisa all out lagi. Kamu tidak mau. You doa sendiri.